kembali lagi pendengar dalam dialog Negeri Junjungan Menyapa dengan tema generasi emas dari Basnas, cerita sukses Aditya Pratama di kancah internasional. Dan Aditya tadi yang merupakan bintang tamu kita, sekolahnya di Santri Sekolah Cendekia Basnas ya. Nah, ada sedikit berbeda nih pengalaman pertama untuk sekolah di SCB ya, lebaran pertamanya kesannya di mana waktu itu masih Aditya ini masih di tingkat SMP. Nah, Aditya jauh dari keluarga, belajar di tempat di sana dengan luar biasa. Apa yang ada sesuatu yang berat nggak yang dilakukan atau yang dirasa ketika awal-awal sekolah di SCB itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya sih kalau kita sekolah jauh dari orang tua ya, itu banyak banget beban dan kesedihan yang dirasakan sebab di jauh itu nggak ada orang tua yang selalu mendampingi kita pas seperti pas SD. Hmm. Tetapi orang tua saya berpesan pas saya ke sana jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadikan setiap apapun itu motivasi buat terus semangat belajar. Jadi pas saya udah di SCB itu mengubah kesedihan saya menjadi motivasi yang membuat saya semangat dalam belajar dan melaksanakan kegiatan yang ada di sana seperti itu. Apa saja nih kegiatan yang ada di sekolah SCB itu? Eh Sekolah Cendekia Basnas ini sebenarnya banyak programnya, mulai dari program akademik, sekolah biasa ya, SMP, SMA seperti pada umumnya. Terus lalu ada program asrama seperti menghafal hadis dan doa. Lalu ada program tahfiz yaitu untuk mm, memenuhi standar kompetensi hafalan yang harus dicapai oleh setiap siswa. Ada juga program-program penunjang seperti ekstrakurikuler, homemaking class, dan lain-lain. Mhm. Nah, kalau itu program untuk mulai ke kancah internasional nih apa? Di salah satu program penunjang dari SCB itu ada namanya KBS atau Klub Bidang Studi. Jadi buat siswa yang memiliki minat dan bakat dalam bidang akademik, di Klub Bidang Studi atau kita sebutnya KBS, itu memfokuskan siswanya untuk belajar lebih dalam terhadap suatu materi dalam pelajaran, seperti misal yang suka biologi itu ada namanya KBS Biologi. Nah, kalau saya di SCB itu masuk ke KBS Matematika sebab saya suka matematika dari SD dan ada niatan buat belajar lebih dalam lagi di tingkat SMP dan SMA. Memang suka matematika ya. Mm-mm, Kebanyakan orang nggak suka matematika. Luar biasa juga Adit ya. Dan matematika, senangnya matematika itu bisa membawa Adit ke internasional. betul. Boleh tahu itu apa? Kegiatannya apa? Prestasinya apa? Pas awal masuk KBS Matematika itu coba-coba pertama. Nah, Hmm. pas guru ngeliat ada potensi tuh mulailah dicoba buat didaftarkan di lomba matematika seperti itu. Hmm. Lalu pas pertama kali saya ikut lomba itu pas saya kelas 1 SMP, itu ada lomba internasional yang pertama kali saya ikut, namanya itu International Kangguru Mathematics Competition. Eh Sekolah saya yang mewakili itu ada 4 orang. Laki-lakinya satu-satunya saya seperti itu. Mhm. Eh dan alhamdulillah pas pengumuman itu saya mendapat peringkat honorable mention seperti itu. Hmm. Dan itu salah satu prestasi pertama saya di SCB. Hmm. Itu untuk mengikuti itu nggak ada biaya pribadi gitu ya? Itu sekolah yang nanggung. Oh, luar biasa ya. Dan apa menang di kompetisi itu? Mm-mm. Nah, juara? Peringkat honorable mention tuh kan kalau di Olimpiade itu peringkatnya medali, Mm-mm. emas, perak, perunggu. Nah di bawah perunggu tuh ada harapan tuh honorable Mm-mm. mention. Oh iya, ya dan itu dari
banyak peserta ya dari seluruh dunia ya? Mm-mm. Oh, Masya Allah. Nah, saudara pendengar silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami di 0823 8836 4742. Barangkali ada yang ingin sharing-sharing ya bersama Aditya Pratama dari Basnas yang dimana beliau eh, punya prestasi yang luar biasa di kancah internasional dan ini merupakan generasi emas dari zakat ya. Nah, Adit itu yang pertama ya. Mm-mm. Kompetisi selanjutnya apa lagi? Lanjut ke tahun 2022, 2023 dan 2024 tuh eh sebenarnya saya lupa berapa banyak kompetisi yang saya ikut baik di kancah nasional maupun internasional. Eh yang saya ingat tuh yang paling memorial itu di tahun 2022 tuh ada International Mathematics Contest Singapura tuh dapat medali perunggu. Mm-mm. Lalu ada American Mathematics Contest yang diselenggarakan oleh MAA itu dapat peringkat ketiga. Mm-mm. Terus ada di tahun 2024 kemarin yang paling baru tuh yang International Kangaroo Mathematics Competition juga itu tingkatnya tuh lebih atas lagi sebab pas pertama kali saya ikut tuh saya di kelas 7. Mm-mm. Nah, pas tahun 2024 tuh saya di kelas 1 SMA. Ya. Itu alhamdulillah naik peringkatnya tuh saya dapat medali emas. Luar biasa. Medali emas dari berapa peserta itu? Eh ribuan peserta dari seluruh dunia. Kalau Indonesia sendiri tuh sekitaran ada 7.000 8.000. Masya Allah ya, luar biasa. Bagaimana persiapan Adit untuk bisa meraih prestasi tersebut, Adit? Di samping dari KBS, kegiatan KBS sendiri, saya habis kegiatan asrama yang selesai pukul 9, itu saya belajar mandiri atau bersama teman baca-baca buku atau menyelesaikan permasalahan matematika atau problem solving. Itu saya lakukan rutin di setiap malam. Seperti itu. Ya. Hmm. Selain itu amalan apa yang Adit lakukan? Selain itu biar dipermudah gitu kompetisinya dan lain-lain gitu. Ada amalan khusus nggak Adit untuk Adit pribadi? Kalau amalan khusus sih, kalau di sana kan bangunnya tuh mulai dari jam 3 pagi, tidur jam 10 malam. Itu jam 3 pagi tuh kita dibangunkan buat melaksanakan sholat tahajud dan witir. Terus tidak lupa pas subuh dan asar itu kita melakukan zikir al-maksurat seperti itu. Itu ya. Menghafalnya gimana Adit? Mungkin bisa kasih tip-tip kiat-kiat. Karena Adit ini hafalannya 30 juz ya. Betul. Nah, itu berapa lama, butuh waktu berapa lama bisa sampai 30 juz itu? Pas saya pergi tahun 2021 itu saya cuma ngebawa hafalan satu juz, yaitu juz 30. Di SCB itu program buat menghafal Qurannya itu dilakukan setelah subuh dan setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Nah, di setiap waktu tersebut saya menghafal Quran rutin di setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Biasanya kalau akhir pekan Jumat, Sabtu, Ahad itu murojaah, mengulang kembali hafalan yang udah dihafal. Eh Selama 5 tahun tersebut, eh, alhamdulillah pas Ramadan tahun ini saya menyelesaikan hafalan saya 30 juz. Yang saya lakukan adalah istiqomah dan terus mencari motivasi sebab seperti kata guru saya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Iman ini mempengaruhi kegiatan kita selama di sekolah. Jadi saat iman kita menurun itu jangan sampai berlarut-larut. Kita harus mencari motivasi lagi, semangat buat beribadah lagi, semangat buat menghafal Quran lagi.
dan tentu saja tuh menyeimbangkan kegiatan kita di sekolah yang lumayan padat. Seperti itu. Ya, artinya 30 juz ini dalam 5 tahun ya, Adit ya? Iya. Oh, oke. Baik, saudara pendengar, silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami, bersama Adit ya, sharing-sharing di 0823 88364742, dan juga Anda bisa berkomentar di Facebook kami ya, di RRI Bengkalis, Facebook RRI Bengkalis, atau di channel YouTube kami RRI Bengkalis. Kita akan break sebentar pendengar, nanti kita akan kembali dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Malam takbir bergema. Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Afrizal M. Ali, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, mengimbau kepada seluruh umat Islam yang telah sampai kewajiban zakat agar menunaikan zakatnya di Basnas Kabupaten Bengkalis sehingga mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Basnas Kabupaten Bengkalis aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kembali lagi dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa bersama Basnas ya, generasi emas dari Zakat Cipta Sukses Aditya Pratama di kancah internasional. Adit selama 5 tahun ya menempuh pendidikan di SCB ya, dan tentunya sudah banyak suka duka dilalui, pengalaman bertambah gitu ya. Apa nih dukungan dari Basnas yang dirasakan oleh Adit sendiri? Yang pertama, dari dana zakat sendiri tuh alhamdulillah saya dibiayai dan saya bisa berkembang melalui dana zakat yang disalurkan oleh para muzaki, baik ke Basnas maupun lembaga zakat yang lain. Basnas pula yang mendukung full dan selalu memberi semangat kepada saya untuk menjadi seseorang yang bermanfaat buat masa depan nanti. Maka hal ini yang meningkatkan kontribusi saya, meningkatkan motivasi dalam setiap kegiatan saya di Sekolah Cendekia Basnas, yang telah memberi saya tidak hanya full beasiswa tetapi juga semangat untuk meraih cita-cita dan impian saya di kelak nanti. Full beasiswa itu seperti apa, Adit? Apa aja fasilitas yang didapatkan oleh Adit dari Basnas? Alhamdulillah tuh saya full mulai dari tiket kepulangan dan pergi. Lalu di sekolah tuh fasilitas belajar, seragam, fasilitas hidup seperti asrama, lemari, kasur, air dan listrik, dan makan juga di sana full beasiswa. Artinya biaya hidup juga ditanggung ya sama Basnas ya? Wah luar biasa ya. Dan selain Adit, apakah ada lagi yang lain? Mungkin adik tingkatnya Adit kan udah 5 tahun ya, Adit ya? Yeah. Yang dapat juga dari Basnas ada? Satu tingkat di bawah saya ada orang dari Pedekit juga, kelas 1 SMA, kelas
3 SMP juga ada dari Sungai Pakning. Oke, berarti ini menjadi motivasi nih buat siswa-siswa lain. Ada kesempatan lagi ya, tidak hanya Adit, nanti buat orang tua yang ingin mempersiapkan anaknya untuk menjadi siswa berprestasi. Nah, bisa nih untuk mendapatkan manfaat dari zakat melalui Basnas. Nah, Adit, ini kalau support dari Basnas seperti itu, support dari keluarga bagaimana, Adit? Support keluarga merupakan support terbesar selama kehidupan saya menempuh pendidikan, sebab salah satu impian saya itu adalah menaikkan derajat orang tua yang pertama, terus membanggakan orang tua dengan prestasi-prestasi yang telah saya dapatkan selama menempuh pendidikan, dan juga kan saya diterima di Sekolah Cendekia Basnas karena saya tergolong duafa ya, atau tidak mampu. Nah, orang tua saya memberitahu ke saya untuk saat besar nanti kalau bisa untuk menyekolahkan juga para anak duafa agar nanti di kelak hari tidak ada anak duafa yang impiannya tertinggal karena keterbatasan biaya seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak kerja apa, Adit? Kalau ayah tuh buruh harian lepas. Kalau Ibu? Kalau ibu buruh cuci gosok. Masya Allah ya. Kalau sekarang Adit tinggal sendiri ya di rumah karena Adit sekolah ya. Jadi inspirasi untuk adik bagaimana dia belajarnya gitu. Kalau adik berarti kalau di rumah tuh mendapat perhatian lebih dari orang tua, sebab selama 24 jam itu bersama dengan ayah dan ibu. Tetapi tidak lupa pula adiknya pun harus bisa berprestasi dan bisa membanggakan seperti abangnya. Ya, tentunya Adit kan menularkan nih gimana nih cara belajarnya, apa yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan diri supaya bisa dapat beasiswa juga mungkin ya, atau sekolah yang lebih baik lagi gitu. Gimana, Adit? Yang pertama sih rajin sih yang paling utama tuh, sebab hasil yang kita dapatkan hari ini tuh adalah gambaran apa yang kita lakukan di masa sebelumnya. Di saat masa lalu orang lain berleha-leha, di saat orang lain tuh malas untuk belajar, di saat masa lalu pula kita bersungguh-sungguh untuk mencapai impian kita, dan tidak lupa pula disokong oleh doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dukungan oleh keluarga, maka hari ini adalah hasil yang kita tuai di masa lalu. Maka untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan, maka kita harus melakukan yang berbeda dari orang lain di hari ini. Iya. Kalau ngomongin di masa depan, Adit tuh pengen jadi apa di ke depannya, Dit? Kalau cita-cita sih dari ilmu yang saya dapetin dari sekolah tuh, khairun nas anfa'uhum linnas tuh, manusia yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi passion yang sudah saya kembangkan di sekolah yaitu di bidang matematika dan Al-Quran. Cita-cita saya tuh mau menjadi dosen. Kalau impian sih niatnya tuh mau mendirikan sekolah beasiswa juga untuk para anak-anak yang Kebutuhan khusus. terbatas yang dalam biaya. Biaya. Oke. Baik ya, cita-cita yang mulia luar biasa ya jadi dosen, buat bangun sekolah ya. Mudah-mudahan cita-cita Adit bisa tercapai. Amin. Amin. Ada nggak impian ingin sekolah di luar negeri ini? SMA ya, Adit ya? Iya. Kuliahnya mungkin nyambung ke Saudi, di Madinah atau apa gimana, Adit? Buat S1 saya punya niat untuk melanjutkan
pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakartanya. di Jakarta. Lalu melanjutkan S2 di Malaysia. Oh, itu cita-citanya rencana ya, rencana baru sekolahnya rencana. seperti itu ya. Nggak ada niatan ke Madinah atau ini karena kan Al-Qur'annya bagus gitu, Dit. Kayaknya untuk kompetisi ke sana bahasa Arabnya gimana, Dit? Bahasa Arab bahasa Inggrisnya gimana? pas banget di SCB tuh saya di bagian kepengurusan OSIS tuh saya bagian bahasa. Jadi di sekolah saya tuh yang gerakin bahasa, yang buat ngomong berbicara dengan bahasa Arab Inggris tuh saya. Jadi saya harus jadi role model kepada adik-adik kelas saya untuk bisa berbahasa Inggris dan Arab. Nah, berarti Adit udah fasih lah ya, bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Insya Allah. Iya, wah berarti bisa nih Dit untuk ke luar negeri, sekolah di luar negeri. Ada nggak impian ke sana? Atau ngerasa, ketinggian deh itu, dulu atau gimana gitu, Dit? Buat S1 sendiri sih paling mau ngambil di dalam negeri dulu, sebab mau ngerasain hidup mandiri dan dunia perkuliahan tentu saja. Lalu untuk melanjutkan studi S2 baru dari kemampuan bahasa yang udah diasah, baru mau ke luar negeri. Oke, itu mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya support dari Basnasnya ya, sehingga bisa tuntas lagi di SMA-nya ini ya. SMA-nya tuntas sampai dengan ini. Dan ini tentunya zakat dari para muzaki nih yang dititipkan melalui Basnas Kabupaten Bengkalis. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0823 8836 4742 yang ingin berinteraksi bersama kami, sharing-sharing bersama Adit, siswa ya berprestasi dari Basnas. Nah, ternyata selain Hafiz 30 juz, kemudian prestasi ya, dapat medali emas di kancah internasional yang diikuti ribuan peserta ya. Adit dapat medali emas ya. Nah, apalagi nih Dit, bahasanya tadi udah menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, apalagi yang bisa kami ketahui prestasi yang Adit sudah raih sampai saat ini? Selain di bidang matematika dan Al-Quran yang udah saya raih prestasinya di Sekolah Cendekia Basnas, di bidang bahasa juga saya alhamdulillah mendapat beberapa prestasi. Yang pertama tuh ada juara 1 pidato bahasa Arab satu sekolah saya. Lalu terus saya mendapat juara 3 di gerakan sekolah menulis buku. Nah, di situ saya menulis puisi dan alhamdulillah tuh se-Kabupaten Bogor tuh saya mendapat juara 3 seperti itu. Oke, kalau untuk bidang olahraga gimana, Dit? Kalau olahraga sih gak masuk passion saya. Jadi kurang hobi gitu ya di situ ya. Oke, baik. Saudara pendengar, silakan untuk bergabung ya di Sasana Pagi ini bersama kami dari Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Kita akan break lagi, nanti kita akan lanjut kebersamaan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Budi Setiawan SIK MK, Kapolres Bengkalis, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis, saudara semua, untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya ke Basnas Kabupaten Bengkalis. Karena Basnas Kabupaten Bengkalis memiliki aman KI, aman regulasi dan aman NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini? Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda. Pro 1, Kanal Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Kita masih dalam dialog negeri Junjungan Menyapa, generasi emas dari zakat cerita sukses Aditya Pratama di kancah internasional. Buat yang ingin bergabung silakan di 0823 8836 4742. Adit, untuk kancah internasional ini negara-negara mana aja nih yang udah Adit masuki untuk untuk prestasi Adit ini? Banyak kompetisi yang diselenggarakan oleh suatu negara, baik kompetisi matematika maupun di bidang lain. Buat kompetisi yang saya ikuti sendiri tuh di tahun 2022 ada International Mathematics Contest Singapura oleh negara Singapura. Lalu ada American Mathematics Contest dari MAA, American Association. Itu di mana? Di Amerika. Di Amerika. Artinya Adit udah sampai Amerika ya? Online. Oh, online ya. Terus di tahun 2023 tuh ikut AMC juga, Australian Mathematics Competition. Terus di tahun 2024 ada juga PHIMO, Filipina International Mathematics Olympiad. Kalau International Kangaroo Mathematics Competition tuh saya udah ikuti 4 kali dari tahun 2021 sampai 2024. Oke, artinya ada yang online, ada yang betul-betul berangkat langsung ya, Dit ya? Keseluruhan sih online. Oh, online ya. Oke, baik. Karena itu juga waktu itu COVID gitu ya, Dit ya. Oke. Baik, kalau ini Dit, untuk menjaga hafalan Quran, nah itu apa nih kiat-kiat dari Adit? Kalau buat menjaga Al-Quran tuh yang pertama harus selalu istiqomah dan tidak lupa untuk selalu menjaga hafalan yang telah dihafalkan setiap hari. Dilanjutkan juga balik kepada diri sendiri agar tidak melakukan maksiat, sebab Imam Syafi'i pernah mengatakan ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tersebut tidak Allah turunkan kepada asi orang yang bermaksiat. Lalu Al-Quran juga jangan sampai dilupakan oleh kegiatan-kegiatan duniawi, sebab salah satu penghafal Al-Quran dari sekolah saya mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah kontrak kita dengan Allah selama seumur hidup. Jadi murajaah itu adalah proses yang tidak henti-hentinya kita lakukan hingga kita wafat nanti. Oke. Terus menerus melakukan murajaah itu ya. Yeah. Mungkin kalau ini lagi Dit, ini kan mumpung kita lagi Ramadan ini ya Dit ya. Jadi untuk kiat-kiat bisa khatam Quran mungkin di bulan Ramadan gimana Dit? Sebenarnya sih waktu di bulan Ramadan itu lapang ya, baik di keseharian biasa itu kita bangunnya pas subuh pas gitu. Kalau di bulan Ramadan kita bangun lebih awal untuk melaksanakan sahur. Di saat selesai melaksanakan sahur, apabila ada waktu luang tuh kita bisa membaca Al-Quran di waktu tersebut. Lalu dilanjutkan dengan paginya. Tidak lupa di selingan waktu pagi tersebut kita melaksanakan sholat duha dan sholat syuruk. Lalu dilanjutkan di habis zuhur, di habis asar, dan di habis tarawih gitu, tadarus.
tadarusnya ya. Mm. Itu kalau yang udah hafiz Quran kayak Adit nih mungkin bisa pas sholat ya, itu udah bisa nyambung ya. Insya Allah. Ya luar biasa. Nah, saudara pendengar, silakan untuk yang ingin berinteraksi bersama kami, masih ada waktu ya beberapa menit lagi untuk kita bersama Adit nih sharing-sharing yang merupakan siswa ya, santri sekolah Cendekia Basnas yang dibiayai full ya oleh Basnas nih. Dan ini apa nih himbauan Adit nih untuk masyarakat, untuk pendengar kita saat ini? Silakan Adit. Kita infokan sendiri bahwa sekolah Cendekia Basnas ini membuka SIMAK atau seleksi masuk sekolah Cendekia Basnas tiap tahun. Biasanya itu dibuka di bulan November atau Desember di setiap tahun. Jadi buat para pendengar RRI bisa yang memiliki anak kelas 6 yang mau tamat SD dan mengalami keterbatasan dalam biaya pendidikan bisa mendaftarkan diri ke sekolah Cendekia Basnas melalui Basnas Kabupaten Bengkalis. Terus saya mengucapkan terima kasih juga kepada Muzaki yang telah menyalurkan dana zakatnya ke Basnas Kabupaten Bengkalis. Karenanya dana zakat bisa didaya gunakan oleh kami para penerima manfaat untuk mengembangkan potensi kami dan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Islam, seperti itu. Ya, baik. Nah, untuk mempersiapkan diri apa nih yang harus dipersiapkan oleh pendengar kita yang pengen juga seperti Adit? Yang pertama, gali potensi diri masing-masing. Apabila manusia itu memiliki kelebihan, apabila kita tidak memiliki kelebihan di bidang akademik, maka pasti kita memiliki kelebihan di bidang non akademik. Kalau non akademik nggak bisa, kita mungkin memiliki kelebihan di dalam hafalan. Pokoknya setiap potensi yang kita miliki harus kita asah, harus kita gali setiap hari. Dan apabila kemampuan tersebut bisa kita ubah menjadi prestasi, nah prestasi ini yang bisa kita manfaatkan di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajarnya rajinkan lagi untuk mendapat hasil yang bagus di sekolah, lalu perbaiki dan terus belajar tahsin dalam bacaan Al-Quran. Oke, baik. Ya, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sua. Nanti kami akan kembali bersama Anda dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Saya menghimbau, mari kita berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, karena Badan Amil Zakat Nasional sampai saat ini senantiasa memperhatikan kebutuhan masyarakat, ekonomi dalam satu perspektif pandangan umat Islam. Islam itu besar disebabkan ekonominya yang selalu hari ke hari, tahun ke tahun semakin membaik, khususnya di masyarakat umat Islam Kabupaten Bengkalis. Mudah-mudahan dengan kita selalu membangun Basnas Kabupaten Bengkalis, berarti kita membangun masyarakat Bengkalis menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafur, negeri yang bermarwah, maju dan sejahtera. Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat? Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah,
Itu, akhirnya aku temukan. Pecahan beling. Buat apa, Mat? Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain. Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga. Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk? Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa pada pagi ini bersama Basnas ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung SUA. Sebelum berpisah nih, kita ingin dengarkan dari Adit hal yang ingin disampaikan baik itu kepada Basnas dan kepada pendengar RRI. Silakan, Adit. Motivasi yang selalu saya tanam dalam kehidupan saya adalah dirimu di masa lalu adalah hasil yang kau tuai sekarang. Maka dirimu yang sekarang adalah hasil yang akan kau raih di masa depan. Jadi buat teman para pendengar RRI, jangan sia-siakan waktu. Seperti dalam hadis Nabi, ada nikmat yang sering disia-siakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi kesehatan dan waktu luang ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita lakukan di dalamnya hal-hal yang positif dan bisa bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Dan tidak lupa pula khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dua motivasi tadi bisa menjadi acuan dalam setiap diri manusia untuk menjadi lebih baik dan tidak lupa bermanfaat buat orang di sekitarnya. Jadi buat para pendengar, jangan berputus asa atas apa yang terjadi hari ini. Teruslah mencoba, teruslah melakukan hingga suatu saat nanti kau akan bermanfaat bagi orang lain. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, Basnas, teman-teman saya yang selalu mensupport saya untuk melanjutkan dan menempuh pendidikan dan melaksanakan kegiatan saya selama di Sekolah Cendekia Basnas. Dan saya tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada ustadz-ustazah saya yang selalu membimbing saya di Sekolah Cendekia Basnas sehingga saya bisa seperti saat sekarang ini. Dan yang terakhir, terima kasih pula kepada para muzaki Basnas dan para wakif yang telah menyisihkan sebagian hartanya kepada Badan Amil Zakat Nasional, sehingga Badan Amil Zakat Nasional ini bisa memberdayakan sumber daya manusia yang akan bermanfaat buat NKRI yang tercinta ini. Baik, terima kasih Adit untuk inspirasinya pagi ini bersama RRI dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Saya Nabila Fitri pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama Adit ya, Aditya Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi